Itu janji Tuhan. Nah, kembali lagi, kita udah dengar. Janji ini hanya bisa diterima kalau kita mau jadi orang diberkati. Saya katakan sama-sama saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Orang mau ngomong apa kita jangan usah denger. Karena cuma pilihannya diberkati. Orang yang diberkati apa orang yang terkutuk. Ayolah, bijaksanalah pilihannya. Mereka ayat 14 yang ditanam di bait Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus, kita ditanam di bait Tuhan, artinya apa? Di dalam Yesus. Akan bertunas di pelataran Allah. Ditanam artinya ada kata di, ada yang nanam. Siapa yang menanam? Tuhan. Di pelataran, bertunas di pelataran Allah kita, siapa yang tanam? Tuhan. Perhatikan, kita baca sama-sama ayat 15. Bapak tadi bicara evergreen, atau Alkitab katakan evergreen, segar, muda, energik, dinamis, sehat, kuat. Itu ngarang-ngarang nggak? Enggak. Baca ayat 15-nya ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuk bukan yang gendut ya, bukan. Gemuk artinya apa? Kan ada orang bilang sama saya, nanti makin tua juga keriput, peot. Ada orang agak tinggi, kalau dia udah makin tua, kok kecil ya, jadi kecil ya. Kakek kita jadi kecil, peot, nyusut, lisut. Enggak, firman Tuhan janjikan apa? Berbuah. Pertama katakan sama-sama, berbuah. Artinya apa? Jadi berkat, bukan jadi nyusahin orang lain, jadi kutuk buat orang lain. Ada nggak orang gitu? Ada. Makanya banyak orang bilang, Pak, jangan nyanyi panjang umurnya. Saya nggak mau umur panjang. Karena dia lihat orang menjadi tua, mungkin dia kena stroke, mungkin dia udah nyusahin istrinya atau suaminya atau pasangannya, kencing di ranjang, buang kotoran di ranjang. Kalau mau pergi harus semua orang sibuk pakai roda misalnya. Bukan itu yang Tuhan katakan. Mereka masih berbuah, menjadi berkat berartinya, menjadi gemuk dan segar. Shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, gospel Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga sekarang ini, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus kepala, kita tubuh. Kita hanya memandang keindahan Yesus itu. Jadi ketika saudara dan saya sekarang mendengar firman Tuhan, kita sedang memandang keindahan Yesus yang adalah warisan kita. Dia indah, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Dia cantik. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Ya raja segala raja, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, perkasa mulia, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, yang menaruh kita di dadanya, begitu mengasihi kita, menaruh kita di bahunya, mengangkat tinggi kita. Sekaligus anak domba yang disembelih, korban sembelihan buat kita di kayu salib. Dia yang mensuplai
segala hal, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum kebutuhan hidup kita. Sekaligus Dia roti hidup buat kita, yang kita makan, yang kita nikmati sekarang ini. Kita sudah bersyukur, sudah sampai kepada bab yang ke-15 dari buku Unmerited Favor ini. Di bagian yang kedua, ya, dengan judul perbedaan orang diberkati dengan orang terkutuk. Dan kita akan lebih banyak di bagian yang kedua ini untuk lebih mendalami apa itu orang yang diberkati. Apa itu orang yang diberkati? Karena orang yang terkutuk kita nggak mau. Gambaran suram orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, daging, seperti semak bulus di padang belantara, suram, nggak pernah mengalami kabar baik. Saudara dan saya mungkin melihat dari jauh kelihatannya hidupnya bahagia ya. Wah, tenar ya, artis, seleb, tenar. Dan kita tiba-tiba dikagetkan, rumah tangganya berantakan. Dan tiba-tiba kita dikagetkan, dia ditangkap polisi kena narkoba. Buat apa semua, saudara? Ini bukan masalah sombong-sombongan. Ini kenyataan dalam semua hidup manusia. Sekalipun dia memiliki segalanya, seperti Raja Salomo misalnya, dia bisa beli apa saja yang dia ingini. Apa yang dia lihat dia beli semua. Dia punya istri 300, punya gundik 700. Dia bisa terima semua. Dan karena dia belum mengerti Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, dia berkata apa? Semuanya adalah sia-sia, usaha menjaring angin. Artinya apa, saudara dan saya harus menangkap bahwa kesia-siaanlah hidup di luar mengandalkan Yesus dan menaruh harapnya kepada Yesus, menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, menerima kabar yang luar biasa baiknya, diampuni segala dosanya dan dibenarkan sepenuhnya, menerima bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kesalahan kita, Tuhan tidak lagi ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Menerima kabar yang begitu baik itu dengan tangan yang terbuka. Dengan tangan yang terbuka. Tidak menolaknya. Jadi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Alkitab melanjutkan gambaran indah terus tentang orang yang diberkati. Itu aja yang kita lihat. Sebenarnya itulah yang kita lihat dari Yesus, yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, telah menyelesaikan semua pekerjaan yang sempurna atas nama kita, sebagai kita artinya, dan semua untuk kita wariskan. Ayat-ayat yang kita baca sekarang adalah Yeremia 17 ayat 8. Kita ulangi sedikit nanti. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Sudah bisa di tayangan. Galatia 5 ayat 4. Galatia 3 ayat 10, 12, 13. Roma 4 ayat 6 sampai 8. Jadi gambaran yang firman Tuhan berikan kepada orang yang diberkati adalah seperti pohon. Bukan seperti semak bulus, orang terkutuk, tapi seperti pohon. Sudah tahu pohon? Ada batangnya, ada akarnya, ada ranting-ranting, cabang-cabang ranting-ranting, ada daunnya. Karena dia apa? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya sampai merambat ke tepi batang air, dikatakan. Pohon, sama-sama katakan pohon. Nanti kita lihat pohon apa. Nanti kita lihat lebih dalam lagi, sehingga kita kokoh benar-benar, nggak tergoyahkan lagi. Bahwa saya mau hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan saja.
Hanya. Kalau dicampur boleh nggak, Pak? Kalau dicampur, efektif kembali kepada terkutuk. Padahal kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat itu. Sudah ditebus. Sudah dipindahkan. Dibawa berkat. Yeremia 17 ayat 8 katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sekali lagi ya. Air itu di dalam firman Tuhan gambaran apa? Firman Tuhan. Air hidup. Yang saudara dengar sekarang. Yang saya minum. Air hidup sehingga membual-bual. Menjadi mata air dari dalam kehidupan saya. Yang mengalir sekarang. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuh. Pohon ini yang kesukaannya Taurat Tuhan. Pak, itu ditulis Taurat. Hukum Taurat kan? Ya, pemazmur pada waktu itu belum punya seperti saudara perjanjian baru. Kasih karunia. Perjanjian lama di Alkitab saudara dan saya ada. Dan kita melihatnya dengan Yesus yang disingkapkan. Tadinya Yesus yang tersembunyi. Sekarang disingkapkan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu meditate, haga. Itu seperti akar yang terus sedot air. Mendengarkan firman kehidupan. Atau perkatakan. Seperti saudara misalnya sebelum tidur kan, kadang-kadang ada waktu sebelum pulas. Saudara bisa merenungkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Waduh, Tuhan gembala. Kalau Tuhan gembala, saya domba. Waduh, enak benar. Dibaringkan di padang berumput hijau lagi. Domba kan makannya rumput. Bisa tidur-tiduran sambil mengunyah. Wah, nyaman ya. Misalnya, ini hanya bayangan aja. Terus saudara bisa bilang, wah saya seperti pohon yang merambatkan akar di tepi aliran air. Sudah dengar, ada krisis loh, nanti krisis global, krisis keuangan. Bisa kenal loh. Di India itu berapa banyak yang mati. Wah, kita dengar kabar berita dari internet, dari manapun. Itu nggak menggetarkan kita. Panas lewat, kita nggak kena. Siang dan malam itu artinya apa? Segala waktu. 3, ia seperti pohon. Jadi sama ya, seperti Yeremia 17 yang kita dengar tadi di atas atau di tayangan yang sebelumnya, bagian yang pertama. Saudara boleh cari. Karena itu tolong di-like YouTube-nya. Subscribe supaya saudara tidak ketinggalan berita-berita berikutnya tentang kabar baik. Saudara akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Minum terus firman Tuhan. Dan share. Saudara dan saya sama-sama seperti pohon yang menghasilkan buah. Membagikan kabar baik kepada semua orang. Kabar baik. Orang yang diberkati itu kabar baik. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan kita kejar, bukan. Sudah tersedia. Itu kabar baik. Terkutuk itu bukan kabar baik. Yang menghasilkan, lihat ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air sama di tepi sungai yang mengalir, yang ada airnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, sama kan? Menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Saudara dengar lagi Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sama nih. Tidak layu daunnya, evergreen. Saudara itu bisa, orang yang diberkati itu ternyata sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, nggak pasif, nggak tergeletak di tempat tidur karena sakit. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Good sukses.
sukses Yesus, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yosua dinasihati, kamu akan berhasil dan beruntung. Artinya memiliki keberhasilan jenis Yesus. Keberhasilan bukan keberhasilan sebagian, parsial gitu. Keberhasilan, wah, di tengah-tengah masa berhasil kelihatannya, tetapi di kehidupan pribadi rusak. Oh, nggak begitu, saudara. Ini pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini pohon yang merambatkan akarnya ke tepi aliran air. Ini pohon yang daunnya tetap hijau. Ini pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah setiap musimnya, bahkan tiap saat. Kalau di dalam Yeremia 17 ayat 8, tidak berhenti, unceasing fruitfulness. Berbuah, diambil, ada lagi terus. Dan berhasil dan beruntung. Sama-sama kata berhasil dan beruntung. Jadi bukan keberhasilan parsial itu saja yang saya mau katakan. Keberhasilan publik, keberhasilan pribadi, keberhasilan rumah tangga, keberhasilan hubungan dengan anak, anak-anaknya seperti pohon zaitun dibilang di sekeliling mejanya, istrinya seperti pohon anggur yang manis di meja, sekeliling mejanya, diurapi di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam karir, semuanya ada berkat Tuhan. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, ketemu pemimpin-pemimpin di bawahnya yang Tuhan sediakan. Mungkin orang dunia akan berkata itu hoki. Kalau hoki hanya sekali-sekali. Makanya ada orang dunia katakan gini, yo dia lagi hoki tuh, lagi di atas. Tapi hidup itu seperti roda, nanti di atas, nanti di bawah tuh. Makanya ada orang dulu, orang Kristen juga, kaya raya, punya pabrik banyak, datang kepada saya, Pak, saya jadi orang Kristen, saya takut bangkrut, Pak. Nah, kenapa? Karena dia takutnya adalah perkataan dunia. Tetapi orang yang diberkati dikatakan tadi di bawah, dia diberkati seperti pohon yang ada di tepi aliran air, airnya jalan terus. Kalau kita lihat firman Tuhan, itu terus mengalir dari surga, itu terus mengalir. Daunnya tetap segar, sehat terus ya. Dimudahkan bahkan, baik ya. Keluarganya bagus ya. Anak-anaknya bagus ya. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Trust in the Lord, hope in the Lord. Trust in the Lord, hope in the Lord. Itu mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Begitu sederhana. Dia mengandalkan aja. Saya berkhotbah, saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya rest dan bersandar hanya kepada kemurahan-Mu yang tidak layak saya terima, dan hanya kepada kebaikan-Mu saja. Tuhan, saya nggak sisa, saya nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kenapa harus mengatakan saya nggak sanggup? Ya memang saya nggak sanggup tanpa Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan maupun kerelaannya. Itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang daunnya tetap hijau. Kembali lagi ya, panas lewat dia tidak lihat. Ini diulang nggak apa-apa, karena senang. Ya kita di tengah-tengah krisis soalnya sekarang, krisis global dunia, pandemi, udah 1,5 tahun hampir. 1 tahun lebih lah. Maret 1 tahun, udah Mei. Kalau sekarang saya sampaikan ini, disertai dengan krisis global, panas terik, kering. Bicara apa di Alkitab? Bicara ekonomi, bicara keuangan, kering kerontang, nggak ada hasil panen. Seperti zaman Yusuf, kering, nggak ada hujan, sampai semua orang kelaparan. Nah itu krisis itu terjadi. Tetapi Yusuf malah berlimpah-limpah. Firaun yang ada Yusuf di istananya malah gainer, beruntung, menerima keuntungan 120%. Saudara, itulah gambaran. Yusuf menggambarkan Yesus. Ketika ada Yesus yang saudara andalkan, kita kayak ada Yesus pokok yang saudara, di mana saudara melekat,
dan hanya melekat, saudara menghasilkan buah. Karena sumbernya tidak akan habis-habis. Krisis datang, kita tidak lihat. Ia tidak akan melihat ketika panas atau kekeringan datang. Tidak akan melihat. And shall not see when heat comes. Dia tidak melihat ketika panas itu lewat. Yeremia 17 ayat 8. Siapa yang tidak lihat? Bagaimana bisa kita tidak lihat? Begitu. Emang Bapak nggak lihat COVID-19? Emang Anda tidak lihat krisis global di koran, di TV, di mana-mana? Artinya apa? Saya tidak alami. Tidak lihat itu artinya tidak alami. Kenapa itu bukan kesombongan kalau gitu? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kenapa engkau tidak mengalami? Karena Tuhan tidak mengalami kekeringan. Tidak mungkin. Coba lihat ya. Bahkan di dalam Mazmur 92 ayat 13 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas seperti pohon korma. Kalau korma itu bijinya ditaruh di bawah batu, di padang gurun, sehingga dia tidak bisa muncul ke atas, akarnya ke bawah, ketemu air, saudara. Ketemu sungai itu di bawah. Makanya dikatakan dia kuat, dia tahan angin, ya manis buahnya. Ya dalam musim bulan puasa ini, bagi saudara-saudara agama lain ini, saya banyak makan kurma, enak manis. Akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras itu di Libanon itu tingginya 22 meter. Kuat. Daunnya tuh segar, wangi. Wanginya untuk anti kutu. Usianya panjang, ribuan tahun. Itu orang benar. Itu janji Tuhan. Nah, kembali lagi, kita udah dengar. Janji ini hanya bisa diterima kalau kita mau jadi orang diberkati. Saya katakan sama-sama saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Orang mau ngomong apa kita jangan usah denger. Karena cuma pilihannya diberkati. Orang yang diberkati apa orang yang terkutuk. Ayolah, bijaksanalah pilihannya. Mereka ayat 14 yang ditanam di bait Tuhan. Kita ini bait Roh Kudus, kita ditanam di bait Tuhan, artinya apa? Di dalam Yesus. Akan bertunas di pelataran Allah. Ditanam artinya ada kata di, ada yang nanam. Siapa yang menanam? Tuhan. Di pelataran, bertunas di pelataran Allah kita, siapa yang tanam? Tuhan. Perhatikan, kita baca sama-sama ayat 15. Bapak tadi bicara evergreen, atau Alkitab katakan evergreen, segar, muda, energik, dinamis, sehat, kuat. Itu ngarang-ngarang nggak? Enggak. Baca ayat 15-nya ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Gemuk bukan yang gendut ya, bukan. Gemuk artinya apa? Kan ada orang bilang sama saya, nanti makin tua juga keriput, peot. Ada orang agak tinggi, kalau dia udah makin tua, kok kecil ya, jadi kecil ya. Kakek kita jadi kecil, peot, nyusut, gitu. Lisut. Enggak, firman Tuhan janjikan apa? Berbuah. Pertama katakan sama-sama, berbuah. Artinya apa? Jadi berkat, bukan jadi nyusahin orang lain, jadi kutuk buat orang lain. Ada nggak orang gitu? Ada. Makanya banyak orang bilang, Pak, jangan nyanyi panjang umurnya. Saya nggak mau umur panjang. Karena dia lihat orang menjadi tua, mungkin dia kena stroke, mungkin dia udah nyusahin istrinya atau suaminya atau pasangannya, kencing di ranjang, buang kotoran di ranjang. Kalau mau pergi harus
Semua orang sibuk pakai roda misalnya. Bukan itu yang Tuhan katakan. Mereka masih berbuah, menjadi berkat berarti, menjadi gemuk dan segar, tetap segar. Saya lihat Bapak makin lama makin muda ya. Saya lihat Pastor makin segar, makin muda, makin kuat. Saudara, rahasianya sederhana, simple. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. God cannot lie. Tuhan tidak dapat berdusta. Mustahil Tuhan berdusta. Hanya, kembali lagi, adakah orang yang mau percaya? Cuma-cuma diberikan. Ya, tubuh kita penuh dengan kehidupan atau zoe, karena dari roh mengalir kehidupan zoe kepada jiwa kita, kekhawatiran tidak ada lagi, kita hidup dengan damai. Kita bukan hanya diselamatkan dari neraka, tetapi kita juga dimerdekakan dari stres, dari penyakit, dari kutuk, dari semua yang buruk, dan kita diberkati. Terima kemudahan dari Tuhan. Tidak khawatir akan tahun kering. Sama-sama katakan, tidak khawatir akan tahun kering. Artinya apa, saudara? Saudara tidak perlu khawatir dengan keuangan saudara. Di tahun krisis dunia, krisis ekonomi, kita tidak berhenti menghasilkan buah. Sama-sama katakan, saya tidak berhenti menghasilkan buah. Karena trust, karena hope kepada Tuhan. Hope, firman Tuhan tuh di dalam bahasa Yunaninya tuh elpis, certain atau positif atau pasti, expectation of good, harapan yang baik, yang positif, yang pasti. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau kita udah dengar begini? Ya terus berharap. Terus berharap. Saya terus berharap misal bahwa saya dimudahkan, kekuatan saya tidak menjadi kurang, energik, dinamis, segar, muda. Saya terus berharap. Tiap pagi saya berharap, Tuhan terima kasih. Kalau saya olahraga, saya berharap Tuhan kekuatan saya, Tuhan Yesus kesehatan saya. Kalau saya bekerjakan ini dan itu, saya terus berharap saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya orang yang sangat diberkati, disukai sangat tinggi, dikasihi sangat dalam. Yesus itu segalanya buat saya. Yesus itu kesehatan. Yesus itu kekuatan. Bagaimana Pak kalau kita sedang sakit? Sedang sakit, saya tetap katakan Yesus kesembuhan saya. Penulis buku ini ya, Pastor Prince namanya, dia menulis itu melewati krisis tahun 1990-an, 2008, 2009, di mana pasar saham ambruk, ya. Tuhan menuntun untuk segera keluar di tengah orang-orang yang berebutan masuk di saham. Dia akan beritahu, karena Tuhan kasih tahu, padahal beliau itu bukan ahli saham. Saudara paham? Bahwa Tuhan bisa menuntun kita itu benar-benar di jalan-jalan yang orang lain nggak tahu. Jadi sekarang bagaimana nih? Semua dan saudara dan saya percaya kita mau seperti tadi ya, pohon korma, pohon aras, daunnya tetap hijau. Ya, kita nggak mau dong dibawa jadi terkutuk. Sekarang kita jelaskan lagi ya, terangkan lagi. Saya udah sebut di bagian yang pertama, tapi kita terangkan lagi. Satu-satunya cara orang percaya bisa jatuh ke bawah kutuk adalah Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Atau bahasa Inggrisnya katakan
Christ is become of no effect. Kristus tidak lagi berefek jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nggak usah belum lakukan loh, baru mengharapkan dalam hati melalui hukum Taurat. Pemikiran kita bukan fokus Yesus, kita fokus apa nih? Wah, kalau saya nggak gini, saya gini. Wah, nggak bisa berhasil. Itu udah pemikiran mengandalkan hukum Taurat. Jadi bukan hadiah. Sekali lagi ya, bukan kebenaran hadiah, tapi kebenaran atau ketaatan usaha diri. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat ini jelas. Kamu hidup fallen from grace, bahasa Inggrisnya, jatuh dari kasih karunia. Atau hidup di luar kasih karunia. Mestinya di dalam berkat, di bawah surga yang terbuka, pohon ditanam di tepi aliran air, jatuh. Betapa kita tidak mau mengerikannya. Orang hanya mengandalkan Yesus. Kadang-kadang orang hanya mengandalkan Yesus untuk keselamatan. Selanjutnya melihat ke diri untuk kemerdekaan, untuk berkat. Bayangkan, dia percaya untuk keselamatan tok saja. Tapi untuk kemerdekaan, dari kecanduan, dari penyakit, dari wabah, dari kecelakaan, dari tragedi, dari apa? Mengandalkan diri. Untuk berkat, karir, keuangan, kesehatan, keluarga, mengandalkan diri. Lepas, saudara, lepas. Untuk hal-hal itu dia lepas dari pokok, ranting tidak menerima suplai, maka dia terkutuk mati. Paulus melanjutkan, mari kita belajar lebih dalam ya. Paulus melanjutkan di Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jelas ya Alkitabnya. Sekali lagi, semua orang termasuk orang percaya nih, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi terkutuk lagi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kita nggak semestinya di bawah hukum Taurat. Kita semestinya di bawah kasih karunia. Dilanjutkan ayat 12. Tidak ada iman di bawah hukum Taurat. Tidak ada iman kalau saudara hanya percaya keselamatan, punya iman, tetapi kemerdekaan atau berkat, saudara mengandalkan diri sendiri, nggak ada iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan tidak ada yang berhasil, masalahnya begitu. Bagian terakhir. Apa yang Raja Daud katakan tentang orang yang diberkati? Sebagai bukti aja juga, bahwa hanya kasih karunia lah, hanya kebenaran hadiah lah, hanya mengandalkan Tuhan 100% lah, menaruh harapnya kepada Tuhan 100% lah. Paulus dulu ya, ayat 13 saya lanjutkan dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu. Kristus sudah pindahkan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kutuk yang mestinya kita terima itu sudah ditanggung oleh Yesus, jadi terkutuk di kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat, sama-sama katakan berkat Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Artinya sampai kepada saudara dan saya. Kita orang yang diberkati, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dari roh melahirkan roh kita menjadi ciptaan baru, manunggal, mengalir ke jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak stres, pikiran Kristus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, menjadi pikiran kita. Kita punya perasaan Kristus. Perasaan Kristus bagaimana ya? Oh, buah roh aja. Ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembat lembutan, penguasaan diri.
Masih ada satu lagi Pak, will, kehendak di jiwa. Kehendak Allah. Segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, untuk kemuliaan Allah. Allah mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Allah, apalagi? Ya, saudara, lihat, Allah semua. Itu sumbernya semua. Gimana saudara, nggak damai? Kenapa kita jadi masih stres lagi? Kan tidak. Itulah roh. Ya, nah ini lihat Raja Daud katakan. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, diberkatilah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Atau berbahagialah bahasa Indonesia ya. Kenapa Bapak baca diberkatilah? Karena bless bahasa aslinya. Atau berbahagialah ayat 7 ya. Atau diberkatilah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi saudara dan saya sebagai orang yang diberkati hanya di bawah kasih karunia. Segala dosa saudara tidak diperhitungkan kepada saudara dan saya. Telah dilupakan, diampuni sepenuhnya. Karena itu saya katakan di awal, ini nggak ada kabar yang lebih baik daripada segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. 8. Berbahagialah atau diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, tapi diperhitungkan, direken kepada Yesus. Tidak direken kepada kita, tapi direken kepada Yesus. Korban bakaran, korban keselamatan, korban hidangan, korban penebus dosa, korban penebus salah. Yesus semua. Sama-sama katakan, saya mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati, bukan yang dikutuk, bukan terkutuk. Diberkati dan terkutuk itu beda jauh, saudara. Dua kutub yang berbeda. Entah di bawah hukum Taurat, entah di bawah kasih karunia. Daud melihat suatu generasi yang dosa-dosanya orang-orang generasi ini tidak direken. Bahasa Inggrisnya bilangnya, blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Tidak diperhitungkan, tidak direken. Dosa itu kan meleset dari sasaran, tapi Tuhan gak reken, tidak diperhitungkan. Makanya orang-orang seperti ini, generasi seperti ini dikatakan mengalami berkat-berkat seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Hanya ada supply air, supply berkat, supply perlindungan, supply semua kebaikan Tuhan, segala dimensi. Aman, jangan takut, mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami semakin diteguhkan, semakin berakar penuh di bawah kasih karunia Tuhan. Yesus, pokok kami jarang-jarang menghasilkan, bear fruit, tidak habis-habis. Tuhan, kami juga dimudahkan, disegarkan, evergreen. Umur hanya angka, tetapi kami tidak berhenti menghasilkan buah. Karena Engkau menopang kami. Karena air itu terus ada pada akar-akar kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar, yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, krisis keuangan, pekerjaan, semua, karir atau apapun, kesehatan. Tuhan, firman-Mu katakan, masalah lewat, panas terik lewat, tapi itu tidak kami lihat. Kami hanya melihat Yesus, berkat, kebaikan dan kebaikan. Dan itu yang anak-anak-Mu alami. Saudara dan saya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan sekarang terima semua berkat Tuhan ini. Karena saudara adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan memberkati saudara,
melindungi saudara, menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberikan saudara favor-Nya, kemurahan yang tidak layak. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberikan saudara semua shalom-Nya yang luar biasa, damai di pikiran, kesehatan, dan kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya katakan amin. So be it, terjadilah, nikmatilah. Tuhan Yesus memberkati.